Well, again, as we predicted, these are the members of the Israeli Arab Joint List, the Arab politicians who promised to boycott the speech, but they entered the plenum because they wanted to physically be there and make this demonstration. As you heard before, Dr. Anat Wolf, a former lawmaker herself, said this was intended to be a personal insult. They wanted to enter the building so they could leave, and now they have left. They've been forced out by security, and now the speech will continue. Let's listen. רק נציין לפרוטוקול שכל חברי הרשימה המשותפת מורחקים עד סוף הישיבה היום. Please, Mr. Vice President, I apologize. It is deeply humbling for me to stand before this vibrant democracy. To have the great honor to address this Knesset, the first Vice President of the United States to be afforded that privilege, here in Jerusalem, the capital of the State of Israel. Israel dan Perang Armageddon. Kata Armageddon berasal dari bahasa Yunani dan Harmageddon berasal dari bahasa Ibrani. Har, Magedon, yang berarti Gunung Megido. Kata ini telah diasosiasikan dengan peperangan di masa yang akan datang, di mana Allah akan ikut campur tangan dan menghancurkan bala tentara si Antikristus sebagaimana dinubuatkan dalam Alkitab, yaitu dalam Wahyu 16 ayatnya yang ke-16, Wahyu 20 ayatnya yang pertama sampai ketiga, serta ayatnya yang ke-7 sampai 10. Akan ada jutaan orang yang terlibat dalam peperangan Harmageddon ini. Semua bangsa akan berkumpul bersama-sama untuk melawan Kristus. Namun sebelum kita lebih lanjut lagi, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, ayo di subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya biar setiap kali channel Maso with God mengunggah video baru, semua bisa langsung menyaksikannya. Lokasi persis dari lembah Harmageddon tidaklah jelas, karena tidak ada gunung yang bernama Megiddo. Namun karena Har dapat pula diartikan sebagai bukit, maka lokasi yang paling mungkin itu di daerah perbukitan yang mengelilingi dataran Megiddo, kurang lebih 60 mil sebelah utara Yerusalem. Lebih dari 200 peperangan pernah terjadi di daerah tersebut. Dataran Megiddo dan dataran Esdraelon yang berdekatan akan menjadi titik fokus peperangan Harmageddon yang berkecamuk di sepanjang wilayah Israel sampai ke bagian selatan sejauh kota Bozra di wilayah Edom. Yesaya 63 ayat 1. Lembah Harmageddon sendiri terkenal karena dua kemenangan besar dalam sejarah Israel. Yang pertama, kemenangan Barak atas orang-orang Kanaan, yaitu dalam Hakim-Hakim 4 ayat 15. Dan yang kedua, kemenangan Gideon terhadap orang-orang Midian, Hakim-Hakim pasal 7. Harmageddon juga menjadi lokasi dari dua tragedi besar, yaitu yang pertama matinya Saul dan anak-anaknya dalam 1 Samuel 31 ayat 8. Dan yang kedua, matinya Raja Yosia dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 29 dan 30, serta 2 Tawari 35 ayat 22. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci, berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Tuhan itu ke atas bumi." Wahyu 16 ayat 1. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Tuhan yang Maha Kuasa. Wahyu 16 ayat 13-14. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmageddon. Wahyu 16 ayatnya yang ke-16. Kitab Wahyu 16 memberitahu kita bahwa puncak dari pertikaian dalam sejarah umat manusia
akan terjadi di lokasi Harmagedon, Tel Megiddo, Israel. Itulah peperangan yang paling mengerikan dan yang paling menghancurkan peradaban serta pemerintahan manusia di seluruh dunia. Penderitaan yang menyeramkan akan dialami manusia yang berdiam di bumi dan berjuta-juta orang akan mati. Megiddo akan menjadi tempat di mana para raja bumi atau pemimpin-pemimpin dunia dengan seluruh kekuatannya akan berkumpul dan saling berperang menjelang hari Tuhan yang Maha Kuasa. Nama Harmagedon diambil dari nama suatu lokasi strategis yang luas di perbukitan Megiddo di dekat Gunung Karmel dan lembah Yisril, Israel. Puing-puing bekas kota kuno Megiddo masih berdiri sampai saat ini, menjadi saksi dari banyak pertempuran yang pernah digelar di tempat ini di masa Perjanjian Lama. Deborah dan Barak mengalahkan bangsa Kanaan di tempat ini pada zaman Hakim-Hakim. Dalam Hakim-Hakim 5, Gideon menang atas bangsa Midian dan Amalek juga di lokasi ini, Hakim-Hakim 6. Raja Saul dikalahkan dan dibunuh bangsa Filistin di bukit Gilboa yang menjulang di wilayah ini. 1 Samuel 31. Firaun Neko dari Mesir membunuh Raja Yosia dari Yehuda secara fatal di zaman raja-raja juga di wilayah ini. Raja-raja 23 dan 2 Tawarik 35. Dan beberapa pertempuran besar lagi pernah tercatat di dalam sejarah bangsa Israel di lembah Megiddo. Tetapi apakah peperangan global yang terakhir akan terjadi di Megiddo? Sebagian orang di kalangan pengamat nubuat kitab suci mempertanyakan apakah Harmagedon itu mempunyai pengertian harafiah atau sekedar kiasan. Tetapi sayangnya mereka yang menyatakan Harmagedon sebagai kiasan tidak mampu menunjukkan korelasi pendapat mereka dengan firman Tuhan yang bersifat paralel. Sehingga kita semua seharusnya sepakat bahwa letak Harmagedon yang strategis memang cocok dengan penggambaran umum di dalam pengertian harafiah. Dengan begitu, banyak peneguhan nubuat kitab suci. Memang peperangan itu sendiri akan melibatkan seluruh dunia, tetapi titik penentu atau sumbunya berada di Harmagedon, di lokasi antara Yerusalem di selatan dan Sungai Efrat di timur. Harmagedon merupakan satu-satunya jalan masuk ke wilayah geografi Israel, di mana setiap pasukan angkatan perang yang berjumlah besar dari arah timur harus melintasi lembah Yisril untuk mengambil posisi ke arah Yerusalem. Pertanyaannya, apakah Anda siap menghadapi peperangan ini?